Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Salda Putriani Minata dari kelas 6 shift 2 dengan NIM 1862201-144. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi perkuliahan metodologi penelitian akuntansi yang sama dengan video yang sebelumnya yang dimulai dari slide 41 sampai ke 58. Disimak baik-baik ya. Oke, pembahasan yang pertama ini tentang desain penelitian. Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan. Di sini terdapat 4 komponen rancangan. Yang pertama ada populasi dan sampel. Kedua ada jenis data dan ketiga ada definisi operasional. Keempat ada metode analisis data. Lanjut penjelasan yang pertama mengenai populasi dan sampel. Saya akan mendefinisikannya satu persatu. Yang pertama populasi. Apa itu populasi? Populasi adalah keseluruhan atau totalitas atau generalisasi dari satuan individu, objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti, yang dapat berupa orang, benda, institusi, peristiwa, dan lain-lain, yang di dalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi atau data penelitian yang kemudian dapat ditarik menjadi kesimpulan. Untuk sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama, bersifat representatif dan menggambarkan populasi, sehingga dapat dianggap mewakili semua populasi yang akan diteliti. Sampel juga merupakan sebagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya. Contoh dari populasi dan sampel misalnya populasi mahasiswa jurusan PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang, maka sampelnya peneliti hanya mengambil data dari 50 mahasiswa PGSD UMT untuk meneliti motivasi belajar mahasiswa. Lanjut yang kedua, terdapat jenis data. Jenis-jenis data sangat diperlukan oleh seorang peneliti atau seorang yang sedang melakukan penelitian karena data memiliki peran yang penting dalam sebuah penelitian lantaran dapat menjelaskan keterangan secara spesifik. Jenis data terdapat macam bagian. Yang pertama, jenis data berdasarkan sifat. Yang pertama ada data kualitatif yang memiliki sifat bentuk kalimat penyerta. Lalu yang kedua ada data kuantitatif, yakni data dengan bentuk angka. Jenis data berdasarkan skala pengukuran terbagi menjadi 4. Yang pertama ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Jenis data yang terakhir berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada jenis data primer dan yang kedua ada jenis data sekunder. Selanjutnya definisi operasional. Definisi operasional dimensi penelitian yang menyediakan data bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana metode dalam mengukur atau menilai suatu variabel. Lalu yang terakhir ada metode analisis data. Metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis, di mana data yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Lalu metode analisis data menjadi 2 bagian besar, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Metode analisis menggunakan kualitatif. Metode ini menggunakan metode seperti wawancara, observasi, dan dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa, atau bagaimana. Sedangkan metode analisis kuantitatif, metode yang bergantung pada kemampuan untuk menghitung data secara akurat. Slide selanjutnya membahas tentang definisi operasional. Definisi operasional adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Pada slide selanjutnya terdapat
berbagai macam skala pengukuran. Yang pertama ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Yang pertama ada skala interval atau skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator, kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Lalu selanjutnya di sini ada contoh dari skala Likert. Yang pertama ada sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Lalu ada sangat positif, positif, negatif, dan sangat negatif. Lalu ada selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Dan contoh yang lainnya ada sangat baik, baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Contoh alternatif jawaban skala Likert, biasanya Likert akan diberikan skor masing-masing yang terdapat nilai tertinggi dan nilai terendah. Di sini contohnya ada sangat setuju, selalu, sangat positif akan diberikan skor 5. Setuju, sering atau positif akan diberikan skor 4. Ragu-ragu, kadang-kadang atau netral akan diberikan skor 3. Tidak setuju, hampir tidak pernah atau negatif, maka akan diberikan skor 2. Sangat tidak setuju atau tidak pernah akan diberikan skor 1. Selanjutnya di sini akan dibahas tentang skala Guttman. Skala pengukuran dengan dua jawaban yang tegas. Data yang didapat interval atau rasio. Skala Guttman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist. Jawaban yang diberikan dengan skor tertinggi adalah 1 dan yang terendah adalah 0. Contohnya dari skala Guttman adalah jika ada pertanyaan tentang apakah Anda memiliki NPWP atau tidak, jika jawabannya punya, maka akan diberikan skor 1. Jika jawabannya tidak atau tidak punya, maka akan diberikan skor 0. Selanjutnya ada skala nominal. Skala pengukuran di mana angka tidak dapat memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Contohnya di sini ada hitam putih, KAP Big 4, KAP non Big 4. Pria, wanita, departemen akuntansi, departemen pemasaran. Selanjutnya ada skala ordinal. Skala ini memiliki makna rating. Contohnya di sini berkaitan dengan juara. Misalnya pada posisi 4 jika juara 4, posisi 3 jika juara 3, posisi 2 jika juara 2, posisi 1 jika juara 1. Selanjutnya skala yang terakhir adalah skala rasio. Skala rasio adalah data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dari skala pengukuran yang lainnya. Contohnya di sini ROA. ROA adalah return on asset. Cara perhitungannya seperti laba bersih dibagi dengan total aset. Slide selanjutnya membahas tentang populasi dan teknik sampling. Di sini ada pengertian populasi dan sampel. Sama seperti pengertian yang sudah saya definisikan pada awal video, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dan untuk pengertian sampel, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Selanjutnya ada teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel secara sistematis. Teknik sampling seperti gambar pada berikut. Terdapat dua teknik sampling yang biasanya digunakan. Ada probability sampling dan ada non-probability sampling. Dalam probability sampling, tekniknya yang digunakan ada 4. Yang pertama ada simple random sampling, ada proportionate stratified random sampling, ada disproportionate stratified sampling, random sampling, dan yang keempat area atau cluster sampling, sampling menurut daerah. Selanjutnya di sini ada non-probability sampling. Yang pertama ada sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling.
Selanjutnya yang akan dibahas adalah probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi yang pertama ada simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Homogen di sini adalah memiliki sifat-sifat yang seragam atau sama dengan yang lainnya. Lanjut pada teknik sampling probability sampling yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Dalam gambar tersebut contohnya adalah suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Teknik sampling probability sampling yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang proporsional. Misalnya pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 3 orang, S2 4 orang, S1 90 orang, SMU 800 orang, SMP 700 orang, maka 3 orang lulusan S3 dan 4 lulusan S2 itu diambil semua sebagai sampel karena jika dibandingkan dengan kelompok yang lain terlalu kecil dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Teknik yang keempat ada cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling ini digunakan apabila objek yang akan diteliti atau sumber data yang sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten, untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data. Pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Slide selanjutnya tentang teknik sampling dengan jenis non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Yang pertama ada sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampel dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya kelipatan dari bilangan 5. Untuk ini, maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Selanjutnya ada sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Di sini contohnya akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan atau golongan 11 sebanyak 20 orang. Selanjutnya ada sampling aksidental. Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Selanjutnya yang keempat ada sampling purposive.
Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Lalu yang kelima ada sampling jenuh. Sampling jenuh adalah penentuan sampel bila semua anggota populasi sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain dari sampel jenuh ini adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Contoh lainnya misalnya di sini akan diteliti sebuah kinerja guru di salah satu sekolah swasta yang ada di Tangerang. Karena jumlah guru yang ada di sekolah tersebut berjumlah 35 orang, maka seluruh guru dijadikan sampel. Selanjutnya yang terakhir di sini ada snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, maka semakin lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan snowball sampling. Contohnya di sini adalah yang pertama ada pilihan sampel pertamanya adalah pilihan A. Maka dari pilihan A akan menjadi pilihan B dan juga pilihan C. Dari pilihan B akan muncul lagi ada pilihan E, D, dan F. Dari pilihan E muncul lagi pilihan K, J, dan L. Pada pilihan C turun lagi menjadi pilihan H, dan pilihan H turun lagi menjadi N, M, dan O. Berikut adalah video penjelasan materi metodologi penelitian akuntansi yang dimulai dari slide 41 sampai ke 58. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.